susah di susah dihilangkan Pak. kadang-kadang yang sing sudah pasien itu kalau dibilang salah ngeyel kok. Ponakan saya itu ibu asli ini, bapak Lampung. Saya di Lampung hari-hariannya di sana ya orang Jawa semua. Tapi nggak bisa disuruh bilang do atau do itu benar-benar nggak bisa. Pedus, pedus, kian adus, adus, ini. Iya ada kaitannya tapi nggak kalau PMD itu juga Cuma karena wilayah kita sama jadi kita itu kan aksesnya ke anggaran dana desa kan besar Pak. Kita pinginnya dana desa itu betul-betul sasaran sehingga kegiatan-kegiatan yang kita berikan ini pilihan-pilihannya itu juga rigid lah penjelasannya. Lagi kami terinspirasi dengan selaku ini mungkin bisa memberikan gambaran ke kami lah, nanti akan kami teruskan dan juga nanti tidak menutup kemungkinan loh Pak ketika lembaga kami terbentuk mungkin bisa belajar langsung ke jenengan. Nah, pola pembelajarannya kami kan juga inginnya tidak hanya sekedar ceramah itu kan tanya jawab, tetapi kalau bisa kan kita juga langsung cek ke lokasi, ke lapangan, ngobrol lah, itu kan bisa melihat hasilnya. Jadi dijelaskan itu kelihatan, oh ini hasilnya seperti ini, bentuknya porang itu seperti ini ya, gitu bibitnya seperti ini ya. Kemudian kita bicara tentang budaya tempat. Jadi Niki hari ini kita minta ilmunya jenengan. Terus jaluk ilmu wes disuguhi macam-macam. Saya pribadi itu ngomong panjang lebar, kadang-kadang sampai berbusa-busa, itu juga boleh dibilang mubazir. Kenapa? Karena mungkin sinyalnya beda. Saya cerita tentang porang, mulai dari sisi nilai, manfaat, harga sampai ke ekonomisan dan lain sebagainya. Itu di benak orang awam kita itu hampir semi imajiner. Dalam arti itu ngapusi, itu bohong, baik dari berbanyak sisi. Akhirnya ya saya putuskan, it's okay, no problem. Daripada saya cerita ngalor ngidul dibilang ngapusi, ya lebih baik anjing ngomong kapilah berlalu. Nanti kalau toh itu ada nilai manfaat dan baik buat mereka, saya nggak perlu ngomong juga, insya Allah. Nah, itu aja yang terbaik yang saya lakukan. Nah, kalau saya berdebat, saya mungkin secara ilmiah pakai argumen, mereka pakai sentimennya mereka. Akhirnya yang paling ekstrimnya sederhana, walaupun itu kelakar ya. Nandur kok nandur porang. Dan nandur porang kalau tidak kuburan kan mati karek jegur. Itu kan bahasa sindiran ekstrim walaupun itu tidak ilmiah. Tapi saya harus tetap dekati mereka yang punya pola pikir setengah nggak nalar kayak gitu. Salah satunya ini trik saya kemana-mana itu selalu bawa bibit di dalam kantong saya. Nggak banyak sih, ada mungkin saya bawa sekitar setengah kilo, saya kantongi sini aja, saya kantongi. Karena kalau didekati dengan penjelasan, dengan pemaparan itu agak berat, apalagi orang kita kan 80% uneducated people, jadi orang-orang yang secara keilmuan akademis itu kurang. Jadi ya ilmu titen, kalau bagus saya tiru, kalau jelek jalani sendiri, rugi kamu sendiri kan gitu. Termasuk orang saya di sini pun itu paradigma tentang perang masih. Contoh ya, ini saya sederhana. Orang saya itu rezekinya itu dari porang. Kenapa tidak? Satu, dia produksi, dia yang ngurus, mulai dari nurunin barang di apa jenenge, dicuci, ditimbang, dislice, dirajang, nanti masuk oven, dikemas, bahkan sampai muat kontainer mereka mengikuti. Artinya secara tidak langsung mereka itu kan terima gaji itu kan dari jeripaya itu. Tapi begitu saya tanya, saya testimoni, "Deh, gimana? Suatu saat kamu mungkin nggak
ikut mengkonsumsi porang seperti orang Jepang? Jawabannya itu ya mungkin karakteristik orang Blora nek jawab kan sampin. Iku rak bentone wong Jepang wae. Wong beras enak mangan barang gatel. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya secara psikologis itu sudah mematikan otaknya sendiri. Jadi kita dari situ saya simpulkan, kita itu terlalu mudah patah arang. Begitu menghadapi sesuatu yang secara visual atau secara fisik nggak menguntungkan dalam tanda petik, itu udah disimpulkan bahwa pasti semuanya jelek. Memang orang itu gatel karena ada asal usulan di dalamnya. Artinya secara fisik itu kan sudah nggak menyenangkan, barang didemek gatel. Tapi bagi orang yang terpelajar dan pendidikan tinggi, penasarannya muncul, ada apa di balik gatelnya. Oh, ternyata ada nilai luar biasa yang tidak dapat dipenuhi oleh material lain. Itu bagi orang yang pendidikan ininya tinggi. Nah, kalau kita ini kan enggak, begitu dihadapkan dengan satu masalah udah stop. Berarti disimpulkan itu jelek. Jadi nek ketemu wong elek, iku ketoke sak jero-jero elek kae. Padahal kan enggak gitu kan. Nah, boleh luarnya jelek, tetapi ternyata hatinya selembut salju dan kan kurang lebih begitu. Begitu juga dengan porang. Secara fisik, wong nek tadi masnya dateng aja, aku pakan ulon. Kadang-kadang kalau saya jawab ilmiah ya nggak ketemu juga. Sejak kapan ulon jadi herbivora itu kan? Tapi nek itu tak jawab kan debat kusir. Mau cari Mbah Kumpien. Dan ini isu nasional. Kalau saya nggak tahu dulu yang menciptakan tren itu siapa. Kok setiap saya posting ini, oh mas itu pakan ulon. Tapi jangan-jangan malah ada maksud yang terkandung di situ ya? Bisa jadi. Berarti kan mitos itu lebih menguasai daripada ilmiah. Nah sekarang kalau kita ini orang berpendidikan, dulu pernah belajar biologi, sejak kapan kata karnivora bisa berubah jadi herbivora, memakan buah-buahan, memakan umbi. Itu harusnya kan secara, tapi kan bagi itu udah istilahnya sudah tembok itu udah menyekat paradigma kita, makan ulo. Oh, berarti ini barang yang nggak enak dan sebagainya. Dan itu isu nasional. Kalau misalnya, oke saya di orang Jawa, saya juga dengar dari dulu, oh itu pakan ulo. Begitu banyak kita bilang dulu di belakang rumah, di bawah pohon pring, bambu, itu pakan ulo lewat jemput dai. Kita nggak tahu motivasi mbah-mbah kita dulu, apakah karena gatelnya dan sebagainya, jangan kamu dikirim. Bisa jadi. Tapi kok itu bisa jadi isu nasional? Soalnya begitu sekarang ada media sosial, begitu saya posting jebret, itu nggak orang Jawa, nggak orang Sumatera, nggak orang sampai Aceh, Papua ngomongnya itu pakan ulo. Lo berarti kan yang cerdas itu yang membuat isu. Padahal kebenaran ilmiahnya belum tentu. Nggak usah jauh-jauh, orang yang sekarang ibarat ilmu sederhana aja. Iya ya, ular itu kan karnivora, pemakan apa? Daging, pemakan ini. Ya makannya paling nggak kalau nggak kodok, belalang atau ayam. Sejak kapan makan pindah jadi herbivora ya, tapi nanti kalau kita debat itu kan ketemu orang yang nggak ilmiah kan debat kusir. Pokoknya kalau udah pokoknya kan udah ya, daripada ngomong begitu ya sudah. Itu yang pertama. Nah nanti kalau sudah masuk ke masalah penjelasan itu diterima dengan akal sehat, nanti kita baru masuk ke masalah analisis ekonomi dan jadi PR-nya itu agak berat. Yang pertama itu mengubah mindset, mengubah paradigma, baru nanti dibawa ke arah. Makanya tadi saya bilang kenapa saya kemana-mana bawa. Jadi orang-orang yang a priori, entah a priorinya itu ringan, sedang, berat, itu tetap saya dekat. Tapi sebenarnya mereka itu a priori cuma latah, bukan karena ilmiah atau punya tendensi kepingin apa menentang, enggak. Latah bahwa yang tidak sesuai dengan habit kebiasaan itu dianggap orang umum jelek kan begitu. Nah, saya punya prinsip lain, sesuatu yang nggak umum itu bagus. Saya konotasikan positif. Walaupun ada yang nggak umum itu negatif, tapi saya ambil positif. Yang nggak umum, contoh lah misalnya, WC agar WC umum mesti jorok. Kalau WC itu nggak umum berarti bagus.
bis umum pasti jelek, nanti nek bis pribadi mesti bagus. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, yuk bilang nggak umum nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah saya publikasikan dan diterima masyarakat, insya Allah itu sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri itu sudah merasakan karena saya sebagai penggerak mulai dari pembibitan, budidaya, produksi sampai termasuk alhamdulillah saya ekspor sendiri. Saya merasakan dari sisi manfaat. Bahkan saya mengkonsumsi sendiri. Ya itu mungkin yang perlu maksudnya ketika kita harus merubah pola pikir masyarakat itu kan kita harus menyampaikan tentang manfaat porang itu kan Pak. Ada bertahap Bu. Kalau menurut saya masyarakat itu sebenarnya sederhana. Angger ono nilai tambah lebih ya sudah diterima. Entah itu dalam bentuk rupiah, terus kalau sampai ke step manfaat secara fungsional itu perlu edukasi. Kalau kuliah itu ya S2 lah itu. S1 nya itu yang penting ada nilai plus dan diterima, itu udah bagus. Nilai plus yang paling cepat apa? Rupiah. Sekarang contoh sederhana, di belakang sini saya dulu tak tanamin tebu 3000 meter itu saya ada omset, nggak profit ya, omset itu 9 juta tebu. Sekarang saya tanamin porang dengan populasi sekitar 4.500 batang. Itu per tahun kalau bibit yang kita tanam pakai umbi itu kalau 150 itu enteng itu. Nah itu kan nilai manfaat yang bersifat ekonomis. Itu aja kalau sudah diterima masyarakat sudah poinnya udah bagus. Apalagi kalau sampai step kedua dan seterusnya sampai ke nilai manfaat, misalnya healthy food dan lain sebagainya, itu nanti PR gitu. Sekarang kalau sudah bisa minimal nilai ekonomis itu ditangkap dulu, udah bagus. Terus ini nih Pak, karena kan informasinya katanya porang itu kan termasuk lama ya, ketika kita baru bisa panen sekitar 2-3 tahun, benar? Ya bisa dibilang benar, bisa bilang tidak, tergantung sudut pandangnya dari mana. Kalau saya bilang porang itu tanaman apa? Tanaman investasi. Investasi itu kalau saya analogikan itu asuransi. Kalau asuransi itu mau manfaat lama, besar, kecil, itu tergantung apa ya? Tergantung preminya. Kalau premi awal sampai premi bulanannya besar, ya bisa dipetik manfaatnya cepat. Kalau premiumnya sedikit, preminya sedikit, ya manfaatnya sedikit dan waktunya lama, kan begitu. Tapi untuk perawatannya ini kebetulan. Tergantung mungkin juga. Ada trik tertentu? Tergantung. Artinya saya kemarin ada dari pemahaman porang itu sepotong-sepotong. Bisa saya bilang benar, bisa bilang tidak komprehensif. Benar dalam arti orang itu memang mengalami, menyaksikan dan membuktikan sehingga disimpulkan. Tapi itu tidak mewakili secara totalitas ilmu tentang porang. Bulan September kemarin itu ada orang Medan datang ke sini. Rupanya mereka sudah nanam porang satu musim. Yang tertancap di kepala mereka apa? Porang itu 3 tahun. Akhirnya dia beli bibit katanya dari kata kecil yang pulpil itu ditanam. Imajinasi dia nanam ini 3 tahun panen seperti yang disampaikan oleh si penjual bibit atau mungkin informasi yang diperoleh dari. Nah, pas di sini bulan September saya lagi nyiramin polybag yang mana. Saya tanya beliaunya, Pak, sampai kalau lihat kebun saya apa yang Anda lihat? Pepaya, Pak. Iya, secara fisik pepaya. Karena yang nongol itu pepaya. Bapak tahu nggak ada emas hitam yang tertanam? Apa itu, Pak? Tak okrek-okrek di dalam, tak okrek-okrek. Ini ada emas hitam yang tidak kelihatan secara fisik tumbuhnya, tapi di dalam ada umbinya kan sekitar 1 kilo up. Ini nanti bulan Desember, Oktober mulai tumbuh, panen tahun depan bulan April sekitar 4-5 kilo. Terus dia, loh, berarti di bawahnya ada, iya Pak. Loh, berarti porang itu kalau musim kayak gini nggak ada batangnya? Iya. Oh, berarti salah Mas saya. Saya tahun kemarin nanam, begitu musim kemarau mati semua Mas. Begitu mati semua langsung
dibongkar, ditraktor. Padahal itu nggak mati sebenarnya. Ya. Jadi yang dimaksud 3 tahun itu di bayangan dia itu sekali nanam ngejar kayak pohon mangga gitu, iya. nanti 3 tahun dipotong. Nah, artinya salah nggak pemahaman dia? Untuk sampai di situ tidak salah. Tapi kalau secara keseluruhan tentang ilmu porang salah. Dia tidak menguasai bahwa porang itu tanaman tropis dan dia hidupnya berdasarkan musim. Jadi kalau mau nanam porang, ya harus lihat wilayahnya. Kalau di Indonesia berarti tropis, cocok. Dia nanti hidup di musim hujan, dorman di musim kemarau. Yang dorman itu cuma batangnya. Kenapa? Karena dia dehidrasi, adaptasi, menggugurkan batangnya, tapi umbinya dia bertahan, namanya dorman. Kalau bahasa Jawanya topo lah. Kalau bahasa Jawanya lagi yang kelempai, rimpang. Tapi umbinya itu dia mempertahankan masih, dan dia tidak busuk. Dia tetap tumbuh, hidup. Nah itu kalau di Cina dibilang namanya the miracle of potatoes. Jadi apa itu? Miracle itu ajaib. Potatoes itu kentang ajaib kalau misalnya. Kenapa? Karena mereka nggak busuk. Yang mirip-mirip dengan talas sama uwi. Tapi kalau uwi kan sempat membusuk, namanya glimbosi. Kalau ini enggak, jadi tetap bertahan. Ini juga halus, tapi ini masih halus. Ini nggak ada keluar ininya, nggak keluar. Daunnya ini kan lebar-lebar, terus di sini ini ada limit. Jadi nggak ngerti ya, Mas Hane podo. Yang masalah yang seperti bunga tadi, ini juga ada bunganya. Ini kan orang ini. Ini ada bunganya. Oh iya, sama berarti Pak. Itu juga ada bunganya tuh. Ada bunganya, tapi beda sama palur juga ada bunganya. Yang paling kentara itu ininya. Iya, betul. Pentilnya. Pentilnya Tadi ya. baru masuk saya gini loh, kok mendilan yang kono ya? Nek dulu nggak ada pentil-pentil. Iya, bilangnya dulu nggak ada pentilnya. Bukan dulu nggak ada pentil, sekarang Memang keluar beda pentilnya ya? kok memang beda. Memang enggak ada pentilnya. Urung moto. Ini bakal itu. Bedanya ya sing di situ nilai itu ternyata. Hari ini kita berkunjung ke lokasi porang, budidaya porang. Kami berharap budidaya porang ini menjadi salah satu pilihan kegiatan bagi lembaga yang ada di desa, yaitu pos pelayanan teknologi. Karena ketika berbicara teknologi tepat guna ini kita akan berbicara tentang peternakan, pertanian, dan yang lainnya. Salah satunya adalah porang. Kami berharap ini nanti menjadi salah satu pilihan kegiatan dan bisa memberikan akses manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Ini nanti kita rencanakan tahun ini ya Bu Hartini ya, untuk membentuk lembaga yang ada di desa. Kemudian akan kami paparkan beberapa kegiatan inovatif. Jadi yang awalnya mungkin secara ekonomi ketika dilihat itu tidak mempunyai nilai lebih, tetapi ketika kita lakukan dan kemudian kita hitung, itu ternyata bisa mempunyai nilai ekonomi lebih kepada masyarakat. Untuk porang ini yang menarik mungkin karena ternyata porang ini kan banyak tumbuh di jalan dan di hutan ya, dan kemudian ada semacam pemikiran bahwa porang itu adalah pakan ulo. Lah ini mungkin yang perlu kita rubah paradigmanya. Ini tadi diskusi panjang dengan pelaku usahanya yaitu Pak Heri, bahwa jenis porang itu ternyata macam-macam.
Jadi memang ada porang yang mempunyai nilai ekonomi tapi ada juga tidak. Ini tadi kita sudah bisa membedakan. Jadi ini sambil belajar kita sudah bisa membedakan mana porang yang mempunyai nilai ekonomi dan mana yang tidak. Ini nanti mungkin yang kita arahkan, dan kami juga berharap teman-teman Posyantek Des itu bisa sekolah di sini. Jadi kita berharap bekerja sama. Jadi kita sekolah ilmunya seperti apa, kemudian nanti akan kita tindak lanjutin dengan menggunakan dana desa yang bisa diakses oleh teman-teman. Selanjutnya mungkin ini PR satu adalah untuk membangun link terkait pemasaran, karena pemasarannya ini ternyata masih 100% diekspor ya. Nah itu. Kemudian yang kedua PR juga tentang pengolahan. Karena kalau kita lihat porang ini ternyata gatel. Nah ini yang ketiga nanti harus dikonsumsi, bisa kita konsumsi dengan baik dan tidak memberikan efek apapun. Nah ini mungkin menjadi PR bagi teman-teman Posyantek Des, PR besar bagi kita semuanya, agar dipastikan aman, kemudian ketika dikonsumsi itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Karena informasinya ini untuk kandungan karbohidratnya 0,0 sekian, tapi kami juga belum tahu, nanti akan kami koordinasikan terus. Yang jelas kami berharap ini adalah salah satu program yang bisa kami angkat sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Oke. Oke.